Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha pada konten nongkrong One Piece, dimana kali ini kita akan bertemu salah satu temanku lagi yang pernah collab denganku, guys. Dia adalah Bang Zafri dari channel Wibro Malaysia. Halo Bang. Mantap. Hello semua. Thank you. Halo. Oke guys, ini adalah part kedua dari collab kita. Part satunya ada di channelnya Bang Zafri Wibro. Yep. Tadi kami sudah membahas banyak hal dari chapter 1079, terutama tentang Kurohige, tentang Shanks, tentang Egghead, everything. We talk about everything, dan bahkan video raw-nya aja sudah sampai setengah jam. Gila sih, One Piece itu gila kalau dibahas gak ada putusnya. Dan di channelku kali ini, di part kedua ini, aku akan fokus ke Shanks yang masih sama di chapter 1079 juga ya Bang ya. Oke Bang, menurut Abang sendiri, kenapa Shanks harus muncul di chapter 1079? Why? I mean like it's a bit rushed, right? Agak terburu-buru kan? For you it's a bit right. Yeah, because Shanks ini satu karakter yang jarang sekali sih. So bila dia muncul setelah 3 chapter sebelumnya kan 1076 dia sudah muncul. Jadi rasa macam is this One Piece? Adakah ini fans yang menulisnya ya? Karena kita nggak biasa sih yang Shanks itu muncul lagi, tapi the moment he show up this chapter, I'm as a Shanks fan, really satisfied sih dengan apa yang dia lakukan. Apalagi dengan dia menggunakan Komusari melawan Kid dengan hanya satu serangan. Itu one of the most disrespectful thing in One Piece gitu. Kalau misalnya di Naruto, nonton Naruto gak Bang? Iya, nonton. Kayak waktu Killer Bee tiba-tiba waktu bertarung dengan Sasuke, di tengah-tengah pertarungan dia bikin lirik rap. Ini kita aja diserang dengan satu serangan, satu tebasan doang. Gila. Kita bisa jadi apa? Kita bisa melihat ya betapa kuatnya Shanks, dan the level of Shanks is different. Very different, right? Benar-benar berbeda dengan Kid, dan apalagi mungkin dengan Law juga pasti akan berbeda, karena bisa kita bilang Kid, Law mereka setara. They are the same boat. Dan misalnya kalau Kid dikalahkan benar-benar dengan satu serangan oleh Shanks, aku rasa Law has no also the same chance. He has no chance to fight back. Dan kemungkinan Luffy pun juga pasti akan kewalahan jika suatu saat nanti bertarung dengan Shanks ya. He will lose but not like that lah, kan? It will be a great fight, but pasti Luffy akan menang, kalah bangkit kayak dia waktu bertarung melawan Kaido kan. Dia tidak langsung menang dalam sekali pertarungan gitu. Pasti akan ada berkali-kali pertarungannya. Oke Bang, ini yang menjadi concernku waktu baca chapter 1079 kemarin, yaitu adalah Shanks power atau kekuatannya Shanks. We already know that Shanks has no devil fruit power, or at least kita menduga kita mengira, we expect that Shanks has no devil fruit power, right? Tapi menurut Abang sendiri bagaimana? Apakah Shanks punya devil fruit power? Aku agak yakin yang dia nggak ada. Karena dia itu betul-betul mengikut gurunya, Goldie Roger kan. Jadi Goldie Roger nggak ada, dia pun nggak ada. Goldie Roger guna pedang, dia pun guna pedang. Goldie Roger is the king of Haki, dia pun sama. Jadi kemungkinan besar ya. I don't think. Dan menurut Hakinya, di chapter 1079 kan Shanks menggunakan Kebunsoku Hakinya atau Observation Haki kan, untuk melihat a bit of future ketika dia bertarung melawan Kid. Betul. Menurut Bang Zafri, apakah Kebunsoku Hakinya Shanks itu setara dengan Katakuri, or maybe more advanced? For me definitely more advanced lah. Karena rasanya lama sekali sih the action fight yang dia berjaya melihat ke depan. Tapi Kid ada bagi tahu kan masanya 10 detik kan. So maybe that's lah, 10 detik is a long time for future sight. It's a long time. Longer than One Piece. Lama juga. Dan apalagi dia langsung bisa membuat apa istilahnya ya, strategi dengan melihat 10 detik. Katakanlah at least 10 detik yang dia lihat ya. Dia bisa melihat 10 detik itu langsung membuat rencana dengan langsung meminta semuanya untuk minggir, meminta Dori Brogi untuk segera bersiap-siap, dan dia langsung melompat ke
kid. Yeah. It's a brilliant. Itu kalau Luffy nggak mungkin bisa mikir sampai situ. Luffy kalau tahu ada masa depan di depannya, dia langsung maju ke depan aja. Dia udah gak akan berpikir samping-sampingnya bakal bagaimana kan. Kalau Shanks, dia benar-benar peduli dengan Grand Fleet-nya gitu ya. Benar-benar dengan peduli dengan krunya, dia bisa benar-benar betul. Oke, aku harus menyelamatkan teman-temanku gitu loh. Kalau menurut abang sendiri gimana? Betul. Yeah, people don't really talk about his speed, right? This chapter because that was really fast. Ya. Tahu-taunya sudah di depan mata sih. Kitnya sendiri tercengang Allah. So, benar. Yeah, and also I already expect that Shanks ada advance future sight. Then of course I also expect that dia ada advance Rio sekali. Karena for me he's a master of all the three haki. Okay. And also in film Red kita sudah nampak kan yang Shanks dengan kategori itu, like do you remember the moment where kategori menggunakan future sight-nya dan Shanks kata aku pun ada. So ya. we can already expect inilah. Tapi dari 3 haki yang belum kita lihat langsung adalah Rio-nya. Busoshoku loh bang, Busoshoku hakinya kan, ya kan. Kalau kayak Busoshoku sih, Haoshoku haki, sudah King haki sudah ada, sudah kelihatan. Kemarin kayak Busoshoku haki. Untuk Busoshoku hakinya ini kita belum mendapatkan konfirmasi loh. Tapi ya pasti sekelas Yonko, sekelas Shanks, pasti dia punya ada. Kan. Iya. Cuman kenapa Oda masih belum memperlihatkan untuk apa ya? Menurut gue begini, untuk dari 3 level haki, Busoshoku itu level paling bawah loh. Harusnya semua orang bisa pakai loh. Kenapa malah Shanks belum diperlihatkan itu gitu? Menurut abang gimana? Bagaimana cara Shanks menggunakan Busoshoku hakinya jika dia punya? Kita perlu menunggu satu karakter yang mampu menyerangnya. Karena before this, Kid gak ada masa untuk melakukan itu kan. Begitu juga dengan Rokyugyu. Sudah angkat tangan, sudah mau cabut lari. Jadi we need someone to attack him, and then he will show it. Oh iya benar juga ya, kita belum melihat apa combat secara langsung physically ya. Yes. Karena emang apa Busoshoku haki adalah haki untuk memperkuat tubuh sih ya, benar-benar really physically to enhance the power of the body ya. Oke, jadi menarik juga. Cuman ada yang menarik bang, aku kemarin menemukan part bagus nih. Waktu di Marineford, waktu di Marineford dia datang. Dia kan menghalangi Akainu kan. Dia menghalangi Akainu power, the lava. Yes. Dia menggunakan pedangnya untuk menahan lava, bayangin. Menahan lava pakai pedang itu aneh banget kan. Dan pedangnya tidak apa-apa. Yeah. That's actually armament haki kan. Ya, sedangkan lavanya Akainu bisa membuat badannya es polong gitu. Yeah. Bagaimana sebuah pedang boleh menghalang, tidak bisa menghalang lava sepanas itu, sedangkan lava itu bisa membuat tubuh es yang tipe Logia yang harusnya tidak bisa tertembus apa-apa. That's a good bolong. Point. Yeah, that's a good point. Jadi kemungkinan adalah di situ adalah salah satu kemungkinan Shanks menggunakan Busoshoku hakinya dilapiskan ke pedang seperti Zoro menggunakan hakinya ke Enma. Iya. Bisa jadi, cuman pertanyaannya adalah kenapa waktu itu Oda tidak menggambar the black thing. That was like more than 10 years ago, man. Ya. Dan banyak aku bikin di konten itu kemarin dan teman-teman banyak yang komentar juga. Katanya adalah karena waktu itu Oda lupa gambar itu menyahaki. Yeah, because like I think sebelum time skip he didn't do that, and then after time skip he decide to show it. So itulah. Dan kayaknya di SBS aku agak lupa. Aku pernah baca tapi agak lupa juga. Itu aja juga diingetin sama teman-teman yang komentar. Di SBS Oda pernah berkata bahwa bentuk hitam dari Busoshoku itu hanya bisa dilihat, kalau tidak salah ya, bisa dilihat oleh orang-orang pengguna haki atau gimana gitu. Aku agak lupa tuh. Jadi waktu itu nggak kelihatan karena memang pengguna haki masih sangat sedikit before time skip. Jadi Oda memutuskan untuk tidak menggambar itu karena memang tidak ada orang yang bisa melihatnya. Dan konsep haki bisa terlihat karena main karakternya aja si Luffy baru bisa menggunakannya. Betul. Setelah latihan dengan Rayleigh kan. Betul. Jadi kalau misalnya Luffy bisa menggunakan tapi kita nggak lihat kan aneh ya. Yeah, true. Jadi mungkin Oda ngelesnya cara dia untuk beralasannya begitu. Mungkin begitu ya, kita ya we know Oda lah ya.
To be honest, He also- he made mistakes on not showing it from the first Yep. place, right? Ya, dia selalu membuat mistake. He threw something wrong, and he just like, oh, okay, I'm wrong. Okay, so what? Oke, Oke. next question Bang. Bagaimana menurut Abang tentang Grand Fleet-nya Shanks? Oh. Kita sudah melihat sedikit nih. Dan menurut Abang, Dory dan Brookie itu masuk Grand Fleet-nya Shanks gak sih? Atau they're just Shanks' old friend? Oh, menarik sih soalan tu. Tapi kita tahu yang Grand Fleet yang pada asalnya yang on the middle of the chapter kan, yang ada 3 karakter itu, orang Yeah. tua, they all are weaks. They all, Sampai diketawain yang di pulau. Yeah. Aneh banget deh. Yeah. Jadi itu menunjukkan yang Shanks didn't need alliance to help him. Oh. Yeah, the alliance needs point him, of view. kan? Yeah. Yes. Because Yes, it's different dari Grand Fleet-nya Luffy ya. yeah, because they say in the chapter kan, like kalau Shanks nggak ada kita takkan sampai sejauh ini kan. Hanya kerana namanya. Benar. So yeah, talking about the two giants kan, aku sejujurnya aku nggak terfikir sekali sama ada dia masih Grand Fleet ataupun tidak. Tapi wow, what they did in the Wow. last page. Man. Aku ingatkan the divine departure is like, oh, that's enough. There's enough disrespect for today, kan? For this chapter, kan? Ya. And then we see yang Kid, Hakoku. before that Kid Pirate merayu Yeah. kan dengan Shanks, jangan bunuh kami. Ini ada poneglyph, Yeah. ambil saja, kan? Aku agak geli sih, agak. It's a bit funny when they give the poneglyph willingly. Yeah, Please don't kill our captain. Okay. pathetic, kan? Agak gimana? Yeah. Aku rasa habis ini kalau misalnya Kid sadar ya, aku rasa dia belum mati deh. Dia Yeah. akan marahin anak buahnya habis-habisan. He will mad Yeah, a lot. He will get angry a lot. betul. Kemudian kita nampak kan the two giants, what he said, Yeah. kalau kamu berani melakukan onar di pulau ini, kamu perlu bersedia untuk akibatnya, which is the callback Yeah. from the chapter 1. What I think Lucky Ru said to the bandit kan, kalau kamu berani mengangkat pistol, Yeah. Yes. kamu kena bersedia untuk mengambil kembali kan. Jadi is the Yeah, I callback. remember that one. Yeah, so Yeah, it's a callback. and then they done the Hakoku sovereignty, which is something yang Big Mom dan Kaido juga pernah buat di Wano. Oh, really? Yeah, Aku kok lupa. di rooftop sih. And do you remember the one character that can hold that attack? Zoro? Yeah, Is that Hakoku? yes, it's ocean sovereignty, but I think it's same. Oh. So Okay. I remember that attack, but I don't remember the name of that. yeah, I think in English it was ocean sovereignty. So it's like basically the same attack lah kan. Jadi waktu aku baca itu, malang sekali Zoro nggak ada di sini untuk membantu kamu semua. Benar sekali. Dan itu juga callback loh Bang. Hakoku dari Dory dan Brookie adalah callback waktu di Little Garden. Yeah, di waktu dia seeking, right? Waktu dia memukul seeking, I think. Ya. Aku langsung lihat ini, gila, udah callbacknya bener-bener nostalgia banget. Dory Brookie datang, momennya juga dikasih lagi. Wah gila. Aku kira momennya callbacknya udah cukup, Dory dan Brookie ada aja itu udah cukup. Kita udah seneng gitu Dory dan Brookie akhirnya come back to Elbaf. Kita udah seneng gitu. Kita masih dikasih lagi dengan Hakokunya. Wah itu gila sih. Iya. Dan the damage, wow, dia terbelah menjadi 2. hancur bang. Wah gila. Hancur gampang. Bener-bener hancur. Dan bener-bener narasi yang dibawakan di situ adalah the Kid Pirates is vanish. Mereka udah musnah gitu, bukan kalah, bukan lose or completely. any kind of completely hancur. Yeah. Completely hancur, physically hancur, kaptennya hancur, wakil kaptennya hancur, kapalnya hancur. Dan aku benar-benar menantikan momen di mana bagaimana Kid nanti bisa bangkit lagi gitu loh. Pasti akan bagus banget sih, apalagi kapalnya udah hancur, mereka bakal bikin kapal baru kan, kayak Grand Iya. Mary Yeah. digantikan dengan Thousand Sunny. Yeah.
Ini pastinya Victoria Pang akan diganti dengan apa lagi kan? Tahu rahasianya? Kok rahasia? Tahu masa lalunya Victoria Pang nggak bang? Oh, yang dia berebut dengan Ya teman-temannya. berebut cewek, ya berebut wanita gitu kan. SBS, Jadi kan? kan mungkin itu bisa menjadi titik cerita yang bagus gitu kalau ada kapal baru gitu. Apakah akan tetap bersama Victoria Pang atau akan buat kapal baru kan kita masih belum tahu gitu. I don't know about Kate, man. What do you think? Will that or not? For Kate Will ya. that or not? To be honest lah kan. To be honest, aku gak kisah sangat sih sama ini karakter. To be honest kan. Why? Because he has took many L's so far, you know. Dekat Whole Cake dia sudah kalah dengan Big Mom kan. And then that time also dia sudah hilang tangannya bukan dengan Shanks sih, tapi dengan Ben Beckman. And then dekat is it confirmed that it's not Ben Beckman? It's not confirmed, but if you read that chapter, you can see that Lakiru macam menganjing Ben Beckman. Macam Lakiru kata, Kid paling geram dengan you kan, dengan Ben Beckman. If you read the chapter again, you can read it. Okay. Oh I remember. Mungkin bisa jadi. Aku gak kepikiran. It's not fully confirmed yet, but I think lah kan. And then dekat rooftop pun I would say that dia enggak terlalu perform compare dengan Zoro dan juga Luffy. Kinda. So for me it's a bound to happen lah kan, dengan confidence-nya, dengan belagaknya, I can do this and then you meet Shanks. Ya benar. Di chapter kemarin sebelumnya si Killer bilang, kali ini kau mau kehilangan apa lagi? Nyawamu loh ini. Itu kalau aku kalah kan, kalah beneran. It's the most disrespectful moment. But aku agak kasihan sama Kid sih. But I already know that it bound to happen karena kalau kita nggak persoal tentang strength-nya ya, kedua-dua karakter ini. If we talk about portrayal alone, Shanks is one character yang Oda sangat sayang sekali sih. Oda sangat respect kan. Every time he show up, there's hype around him. Kemudian dia berlawan dengan satu karakter yang Oda sudah disrespect banyak kali. So it's bound to happen lah. But I want to see lah what happened, how he come back from this kan. Because for me kan itu. Ya pastinya. To be honest, I don't know, man. I think for me, enough, bro. Just give up the dream. You are not that guy. yes. You're not the main character. Itulah. The title is One Piece and the main character is Luffy, not you. Oke, Bang. Kita move ke part berikutnya dengan yang tadi kita bahas di chapternya Bang. Di channelnya Bang Zebri juga berhubungan dengan Kurohige nih. Why Shanks looking for Kurohige? I think he wants. I mean like harusnya dia sudah nggak terlalu mengincar Kurohige gitu loh. Memang luka-luka di mata Shanks adalah perbuatannya Kurohige gitu. Memang. But so what? It should be more reason than that kan? Pasti ada alasan yang lebih gitu. Menurut Abang kenapa nih? Mungkin sama juga dengan waktu apa yang dia katakan kepada Whitebeard dulu about Blackbeard. Like Blackbeard ini satu karakter yang you do not underestimate him. Maybe because of that. Maybe dia rasa yang Blackbeard akan melakukan kekacauan yang sangat dahsyat sekali, and he think he needs to stop that. That is the only reason that I can think right now, because I cannot think anything else. What do you think? Itu aku juga masih belum bisa menemukan alasan kenapa Shanks benar-benar begitu mengejar Kurohige gitu. Apakah masa lalu mereka saat mereka sih berada di kapalnya Shirohige dan kapalnya Roger, mungkin mereka ada masalah yang belum selesai, atau mungkin ketika luka Shanks yang didapatkan dari Kurohige itu ada, dia menemukan suatu fakta tentang Kurohige yang tidak bisa dia lupakan gitu, Bang. Betul. Aku masih kepikiran apa gitu. Aku juga gak ngerti ini apa gitu. Karena kalau berhubungan dengan One Piece, kan kita tahu Shanks akan mengincar One Piece. Shanks akan mencari One Piece. You want to claim it, right? punya apa-apa gitu.
Kurehige has no clue about the One Piece. Dia pun juga masih mencari, dia bahkan juga mencari sandilan poneglyphnya gitu. Kenapa dia ngincar Kurehige sampai sebegitunya? Okay, I want to add this kind of theory lah bang kan. Maybe Roger did tell him about Laugh Tale kan, about the One Piece itself. Dia bagi tahu Shanks dan mungkin the true One Piece, the true. Dan jadi mungkin Roger need someone yang valid enough to come there. Maknanya orang yang bukan jahat, bukan evil. Maybe when they came there, they must do something that related to the world. Contohnya kan. So Shanks perlu memastikan yang datang ke Laugh Tale nanti bukannya Blackbeard. Yeah, I think. So the reason is he doesn't care who get the One Piece except Blackbeard, gitu ya? Yeah, he don't want the bad guy lah kan. Ya, the One Piece cannot come to Blackbeard. Yang mana jawaban dari Bang Zafri ini akan menuju kita ke pertanyaan terakhir, Bang. Okay. What do you think about Shanks' purpose? Apa tujuan Shanks sebenarnya? Kenapa dia harus mengincar One Piece sekarang? Kenapa gini? Kan Shanks adalah karakter yang sangat kuat. We know that. Dia sudah menjadi Yonko dengan cukup lama gitu. Why dia mencari One Piece sekarang? Because karena gini. Sebelum lanjut ya. Okay. Salah satu petunjuk One Piece itu ada di Wano. Betul. Right? Di Wano saat itu ada Kaido. Kenapa Shanks tidak konfrontasi dengan Kaido dari dulu? Kenapa dia hanya bertarung kan? Katanya kalau di Marineford, Shanks datang ke Marineford. Sebelumnya dia pernah bertarung dengan Kaido kan kalau tidak salah. Yes. Iya kan? Kenapa he didn't settle it? Kenapa gitu? Apalagi Wano adalah negara di mana dia punya masa lalu di situ, Oden di situ. Kenapa dia tidak membantu Wano? Kenapa dia tidak bisa mencari petunjuk itu sendiri dengan datang langsung ke sana? Aku temennya Oden loh, gini. Aku lagi mencari poneglyph, bisa bantu nggak? Kenapa dia nggak langsung begitu gitu? Kenapa dia harus menunggu sekarang untuk mengincar One Piece? Menurut Bang Zafri gimana? Okay, selama ini with Shanks aku pikiran yang karakter Shanks ini dia berada di dalam dunia ini untuk menjaga kestabilan dunia One Piece ni kan, between the world government, the emperors. Jadi of course one of the reason kenapa dia enggak datang ke Kaido, because he don't want the clash between two emperors to happen. Mungkin he want to protect that stability. That's good. It's also same reason like kenapa Marco kata Whitebeard Pirates tidak lagi datang ke Wano, kerana Oden sudah pun mati. Buat apa kita datang untuk berperang dengan Kaido sedangkan Oden itu sudah pun mati? Benar juga sih. Mungkin Shanks juga memiliki pikiran yang sama. Now both of the emperors have fall down. Jadi kestabilan emperor itu sudah enggak ada. So benar. So when that stability doesn't exist anymore, he thinks now is the time. Okay, Kaido sudah enggak ada. Now is the time to move forward. Tapi ada juga orang mengatakan yang ia berkaitan dengan Devil Fruit Luffy itu sendiri, the Sun God Nika. Ada yang mengatakan dia menunggu buah itu di awaken kan. I think that's good. That's a good one. In between those two reasons lah bang. How about you? Okay, I think that's good reason. I think that's good theory. Dan aku juga ingin nambahin dikit. Kalau misalnya adalah alasannya karena Sun God Nika mulai awaken, how Shanks know about that? Because he saw the poster. Kan? Really? Yeah, he saw the poster. Bukan. The one. Tapi gini bang, gini. Ya, dia emang lihat posternya. Tetapi ketika dia melihat posternya, dia sudah ada di Wano loh. Okay, so apa nggak terlalu cepet gitu menurutku ya, kalau nggak terlalu cepet dia tiba-tiba sudah ada di Wano gitu. Nah, I see. Tapi okay. Tapi sudah dibagi tahu kan dalam chapter kali ini kenapa dia datang ke Wano for Blackbeard, right?
Oh iya. Yeah. Iya benar juga ya. Ya, tapi Benar juga. one thing you kena fikir tentang Shang. Shang always has the intel. Dia cepat sekali sih. Dia tahu like, okay, by the time dia sudah dekat dengan Wano, dia sudah tahu yang Kaido sudah kalah. Ya, benar juga ya. Padahal informasi Kaido kalah itu nggak langsung disebar kan? Yeah. Bahkan kalau nggak salah sampai sekarang belum disebar deh. Udah belum sih? Udah ya? I think udah. Oh udah. Yeah. Kan Sun God nikah udah muncul ding. Iya benar. Yeah. Udah. He always has the bener juga. spy around him lah. Okay, Shanks. Ya. That's good one. Oke, Bang. Alright. Sebelum kita closing, Okay. menurut Abang apakah Shanks bener-bener akan menuju ke Laugh Tale? Menuju ke Laugh Tale ya. Apakah tujuannya? At least apakah tujuannya benar-benar dia sendiri yang ingin ke sana? Okay, that's a good question. I think sama jawapan dengan aku tadi, dia ingin memastikan orang yang betul pergi ke Laugh Tale. For sure not Blackbeard. Tapi for me, yang sampai ke Laugh Tale nanti kalau ikut aku, biarlah Luffy seorang. Maknanya di Laugh Tale sana tidak akan ada pertarungan yang berlaku. Luffy will come with Straw Hat, macam mana Roger sampai ke sana kan, is all laugh and all that kan, nggak ada apa-apa pertarungan. So I think it's the same lah for Straw Hat Pirates. Oke, that's good one. Aku cukup setuju sih, karena kalau tiba-tiba Shanks datang ke Laugh Tale dengan segala kekuatannya yang besar, fungsi main karakter kita buat apa? Ya pasti yang kesana pasti harus Luffy lah ya, harus Luffy, dan kita akan callback momen Roger biar dengan Luffy gitu. Biar highlightnya hanya itu, no need ada characters. Ya. I think that's good one. Oke. Bang, terima kasih sudah mampir di channelku. Kita bahas ini udah berapa menit coba nih? 30 juga ya? 27 menit, gila, hampir setengah jam, hampir 30 menit. Gila, kalau udah bahas One Piece gak ada putusnya kita ya. Oke, thank you Bang Zafri sudah mampir. Sama-sama. Semoga puasanya lancar. Ya. Bentar lagi berbuka ya. Di sana jam berapa sih sekarang? 4 suku, jadi 3 jam lagi. Oh, 3 jam lagi. Oke, di sini juga sebentar lagi, kayaknya juga 4 jaman lagi, 3-4 jam lagi. Alright. Oke, Bang, terima kasih. Sampai jumpa di collab kita berikutnya. Semoga kita masih bisa collab seperti ini lagi dan gak ada drama-drama lagi ya. Oke. Thank you. Saya Vincent Nugraha dan teman saya Zafri dari Wibro. Bye bye.